Syekhi Abdul Qadir Jalani radhiyallahu anhu khususan ila Mama Khurafani bin Kai Haji Abdullah khususan ila Syekhi Mama Ismatullah bin Kai Haji Abdul Hakam bin Mama Ahmad Syatibi khususan ila Syekhi Pak Haji Muin bin Haji Abdul Hamim khususan ila Syekhi Mama Kai Haji Muhammad Jani bin Abdul Ghani khususan ila Al Habib Husain bin Abu Bakar Ali khususan ila Syekhi khususan ila jami'i masyayikhi wa masyayikhina wa jami'i ustazi wa ustazina wa jami'i muallimi wa muallimina khususan ila mu'allifil kitab Safinatin Najah Syekh Nawawi Al-Bantani khususan ila Syekh Alimin Sunnah khususan ila mu'allifil kitab Sifati Syekh Nawawi Al-Bantani khususan ila ummi Suri bin Kasir Sari awusulihim wa furu'ihim wa masyayikhihim wa ahli baitihim wa ahbabihim wa muridihim wa muhabbihim wa ahli sulatihim wal akhina minhum syalillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihah lima ughliqa wal khatim lima sabaq wa nasrul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadarihi wa miqdarihil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin Allahumma aftah lana futuhal arifin bijahil Mustafa wa bi karamati sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Jalani amin 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 ya rabbal alamin. Wa ita'uz zakati dan membayar zakat. Ai i'ta'uha liman wujida minal mustahikina fauron. Yakni memberikan zakat atau menunaikan zakat kepada para mustahik yang 8. Selesai menjelaskan fakir, kemudian Syekh Nawawi Al-Bantani menjelaskan definisi miskin. Wasani miskinun wa huwa man qaddara ala malin au kasabin au alaihima ma'an yasuddu kullun minhuma au majmu'uhuma min jaw'atihi masadan min haitsu yablughu an-nis fa'aksara wala yakfihi kaman yahtaju ila asyaratin wala yamliku aw la yaktasibu illa khamsatan aw tis'atan wala yakfihi illa asyaratan. Yang dinamakan fakir adalah orang yang mempunyai kekuasaan ala malin atas harta. Dia memiliki hartanya berapa? Hartanya ada 100 juta. Kalau dia punya harta aja, maka yang dihitung adalah umur galibnya. Dia umurnya 20 tahun, umur galibnya di kota Jakarta berapa tahun? 63 tahun atau 70 tahun. Oh, berarti 100 juta dikalkulasikan sampai ke umur 70 tahun, dibagi per harinya kira-kira dapat berapa? 100 juta. Karena yang jadikan patokan adalah
bukan hartanya. Walaupun hartanya melimpah, kalau dia hanya sekedar mempunyai harta tapi dia tidak memiliki pekerjaan, dalam arti dia tidak mampu bekerja, maka tidak dijadikan landasan bahwasanya orang tersebut bukan termasuk mustahik zakat. Karena yang dilihat adalah per hari dari sisa harta yang tersisa ada di tabungan dia. 100 juta. Berarti berapa tahun tuh? Kalau misal 70 tahun, berarti 50 tahunnya. Kira-kira sampai nggak 100 juta ini bisa mencukupi dia sampai 50 tahun yang akan datang. Nah, ini namanya umur galib, kebiasaan umur yang ada di Jakarta. Ketika orang tersebut punya harta, kasabin, atau dia hanya sekedar mempunyai pekerjaan, tetapi tidak memiliki harta. Nah, ketika orang tersebut memiliki pekerjaan, tetapi dia tidak memiliki harta, berarti dilihatnya itu terbagi beberapa bagian. Cara melihat dia apakah orang tersebut mustahik atau bukan. Yang pertama, per hari. Kalau gajinya harian. Yang kedua, per bulan. Ini tertera di dalam kitab Mausu'ah. Saya gajiannya umumnya bulanan. Apakah dihitungnya harian? Tetap dihitungnya bulanan. Per bulannya kebutuhan dia berapa? Per bulan buat bayar kontrakan 1 juta umumnya. Buat listrik umumnya di Jakarta, kalau dia punya TV, dia punya kulkas, dia punya AC. Jika AC itu termasuk kebutuhan, karena yang jadikan patokan kebutuhan itu kebutuhan dia. Kalau misalnya nggak ada perkara tersebut, kira-kira bisa menopang dia nggak untuk menuju Allah Ta'ala. Terus makanya dia terus sesuatu yang terbebani atas dirinya. Mana? Anaknya, istrinya, bapaknya, orang tuanya. Kalau orang tuanya udah wajib dinafkahi. Oh, cuman sampai 25 hari. 5 harinya mana? Ngutang. Bisa mah bisa sampai 30 hari. Cuman ada yang dikurangin. Ada yang iritin. Oh, termasuk mustahik zakat. Au alaihima ma'an yasuddu kullun minhuma, atau orang tersebut memiliki harta dan memiliki pekerjaan. Cara ngitungnya gimana? Sama kayak tadi. Dikalkulasiin. Per harinya 100 juta sampai 50 tahun, kira-kira berapa nih? Kalau dibagi-bagi ya kemungkinan cuma 10.000. Kok 10.000? Coba dihitung. 1 tahunnya 36 hari ya. 36 hari dikali 50 ya. 360 hari kan sama 1 tahun. Berarti 360 hari dikali 50. 18.000. 18.000 berarti 100 juta. Ya, bener nggak? Dibagi 18.000. 5.500 per harinya. 5.500. 5.555,5555 perak. Nah, disesuaikan dengan hasil pendapatannya. Dikumpulin. Dia dapat penghasilan per harinya cuma 50.000. Kayak mana saya nih, sendiri kan saya? Sendiri. Nah, sedangkan kebutuhan saya ini 70.000.
ditambah sama uang tabungan saya yang 100 juta, dibagi selama dibagi 50 tahun, ternyata cuma 5.500 perak, digabungin sama gajian harian jadinya 55.500, mencukupi nggak sampai 70.000? Belum. Walaupun saya mempunyai tabungan 100 juta, yang sekiranya pekerjaan saya emang benar-benar nggak bisa mencukupi, tidak ada peningkatan karena kestabilan ekonomi di kampung tersebut, orang tersebut tetap mustahik zakat. Enak ya kalau diperhatikan satu mah ya, itu gamblang dikit-dikit. Tadi mana? Wala yasudu majmu'uhuma masadan kifayatihi. Bukan yang itu. Wala yakfihi kama yahtaju ila syaratin wala yamliku aw la yaktasibu ila khamsatan aw tis'atan wala yakfihi ila syaratan wa yamna'u fak rusaksi kifayatihi binafaqatil zauji awil qoribi. Nah, itu kan masalah tentang fakir dan miskin. Boleh kita mentasarufkan kepada fakir dan miskin kecuali orang yang wajib kita nafkahi. Kalau orang yang wajib kita nafkahi, walaupun statusnya dia miskin, walaupun statusnya dia fakir, tetap orang tersebut tidak boleh menerima zakat dari orang yang menafkahi. Contoh, Bang Agel wajib nafkahin bininya, Bang Agel wajib nafkahin anaknya yang belum balik. Walaupun istrinya dan anaknya statusnya nggak mampu, emang ada istri yang mampu, emang ada anak yang udah kaya. Oh, ada nggak? Ada. Bapaknya susah, anaknya kaya. Bapak lakinya susah, bininya kaya. Banyak nggak? Banyak. Itu laki-laki yang gebetan sama tante-tante. Bininya mah kaya, tapi lakinya kagak. Nah, walaupun bininya kaya, walaupun itu kan gambarannya. Nah, andai kan misalnya bininya susah, nggak kaya nih, tetap si suami tidak boleh membayar zakat kepada bininya, karena bininya wajib dinafkahi oleh suaminya. Benar. Iya masuk. Wajib dinafkahi. Tetapi Bang Agel boleh membayar zakat kepada orang yang wajib dinafkahi dengan syarat yang pertama, orang tersebut bukan asnaf yang dua. Maksudnya apa? Fakir dan miskin. Fakir dan miskin. Nah, kalau dia statusnya amil, hukumnya diperbolehkan. Kalau statusnya dia yang wajib dinafkahi, kita nggak boleh bayar zakat. Misalnya, babanya Bang Agel udah masuk dalam kategori wajib dinafkahi. Di dalam kitab Muhadzab bahwasanya orang yang wajib dinafkahi, orang tua nih, tingkatan orang tua wajib dinafkahi. Kalau ngomongin fikih, kalau babanya nggak mampu, yang kedua babanya lumpuh atau babanya gila. Kalau babanya lumpuh dan babanya udah sepuh, si anak baru wajib nafkahin babanya. Kalau anak-anaknya nggak ngasih nafkah ke babanya, hukumnya berdosa.
Set, wajib fikih begitu ya? Iya begitu. Tapi jangan sampai di fikihnya. Kudu sampai tasawufnya. Kejam amat fikih. Ini kita lagi ngomongin zakat, bukan ngomongin kewajiban. Kalau ngomongin zakat, ini kita lagi bahas zakat nih, kita pukul rata. Bapak kita lagi kesusahan. Emang bapak kita masih seger. Cuma udah tua. Masih kuat kan dia? Kuat. Kalau ngomongin fikih digunakan nggak? Enggak. Masa iya kita sebagai anak agak mau ngasih sama sekali ke bapak kita? Cakep nggak? Agak cakep. Kalau fikih ngomongin cukup, cukup. Tapi kalau ngomongin cakep, kagak. Rumah nih ibarat kata rumah itu tembok. Rumah kan ada temboknya tuh ya. Itu ibarat kata fikih. Tapi kalau nggak dikasih cat, cakep nggak? Dicat, ada warna putihnya, ada warna birunya, terus ditambahin kipas angin, ditambahin lemari, cakep nggak? Cakep. Kasih plafon, cakep, cakep. Tapi cukup nggak kalau misalnya nih cuma sekedar kasih garis doang, dikasih asbes doang, dikasih lampu doang, cukup nggak? Cukup. Tapi kalau ngomongin cakep, enggak. Ngomongin fikih, cakep mah cukup mah cukup. Makanya kalau kata Imam Maliki di dalam kitab ini di dalam kitab Tanwirul Qulub juz 3, man tafaqaha bila tasawufin faqat faqat tafassaqo. Barang siapa orang yang ngaji fikih tetapi orang tersebut tidak bertasawuf, faqat tafassaqo, maka orang tersebut telah fasik. Contohnya mana? Ya contohnya kayak tadi, babanya udah sepuh, tapi masih seger, masih kuat ngangkat semen. Babanya anak-anak kagak ada yang mau ngasih duit sama sekali ke babanya. Fasik nggak? Fasik. Karena dia cuma ngaji fikih, nggak ngaji tasawufnya. Karena karena yang dikaji sama tasawuf adalah yang dicari adalah ridhonya orang tua. Ini yang paling repot nih. Kita sebagai anak nih kadang, aduh ya Allah, bertolak belakang mulu. Kadang kita kudu bertarung dengan ego kita nih ketika menghadapi orang tua kita yang udah sepuh. Karena dia kadang rewel, ngomong kesana kesini, kita sebagai anak, cuman pokidat doang. Nah terus bagaimana caranya? Yaudah diem aja, ngedumel wajar, yang nggak boleh sampai ngomong di depannya. Udah ngedumel aja di belakang, ya kita manusia kan. Ngomongin manusiawi nih, bahaya soalnya. Ada astagfirullahaladzim. Nah ini diterangkan di dalam kitab Bughyatul Murtasyidin. Bagaimana kalau babanya kelilit utang atau anaknya nih bocah, anak kita mampu nggak mampu, udah balik, udah ngomongin wajib dinafkahin mah kagak, nggak wajib dinafkahin karena dia udah kerja. Ngomong kecukupan udah kecukupan, tapi ini anak kelilit utang. Waya juzu daf'uz zakati ilaman talzamuhu nafaqatuhu min sahmil gorimi balhum afdolu min ghairihim. Bahkan kata Syekh Ibnu Uzail, kita boleh menyerahkan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Contoh anak, contoh mana lagi? Orang tua yang kelilit utang. Atau bini zaman sekarang banyak.
Ya, diam-diam di belakang suaminya main pinjol. Dia diam-diam di belakang suami main bangke, bang keliling. Kelilit utang bininya. Nah, kita mau bayar zakat nih. Zakat fitrah ataupun zakat mal. Boleh nggak ngasih nih ke bini? Oh, boleh. Bahkan di dalam kitab tersebut lebih afdol. Lebih afdol menyerahkan kepada orang tua kita atau anak kita yang terlilit hutang, walaupun anak kita wajib dinafkahi sama babanya. Kalau dia amil, apalagi boleh tetap. Cuman kalau lebih keutamaan adalah hutang. Nah, bagaimana patokan utangnya? Nah, adapun patokan utangnya nanti akan dijelaskan di tentang bab gorim. Bab gorim, orang-orang yang terlilit hutang. Mana sih lanjutannya? Wasalisu amilun kasain ya'malu fi akhzihi. Wallahu a'lamu bis shawab. Ini pembukaan. Jadi nggak lama-lama ya, nggak apa kan? Nanti untuk ke depan baru insya Allah normal lagi. Baca doa. Rabbin fa'na bima alamtana Rabbi alimna allazi yanfa'una Rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina tawassalna bita'alumi tawassalna bitalimi antarzuqonal wasi'ah wa antarzuqonal amanah